Jangan bikin ketawa. Yuk, Udah mulai. udah dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta. Selamat malam juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai bab 14, yaitu mengenai laporan arus kas. Yang pertama, anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Andri Fauzi. Yang kedua adalah Yosua William. Yang ketiga, Eka Windy Aulia. Yang keempat, Lutfia Yundaratri. Dan yang terakhir adalah Silvi Firnalisi. Oke, next. Secara garis besar, bab 14 ini adalah tujuan pembelajarannya pertama, mendiskusikan apa sih manfaat dan format laporan arus kas. Yang kedua, menyiapkan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menganalisis laporan arus kas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Silvi. Tujuan pembelajaran 1, yaitu mendiskusikan manfaat dan format laporan uang kas. Manfaat dan format. Laporan arus kas memberikan informasi untuk membantu menilai 1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. 2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. 3. Alasan untuk perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh kegiatan operasi. 4. Investasi tunai dan transaksi pembiayaan selama periode tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lutfi. Klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasional berupa kegiatan laporan laba rugi. Yang kedua, kegiatan investasi berupa perubahan dalam investasi dan aset tidak lancar. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembiayaan berupa perubahan liabilitas non lancar dan ekuitas. Pertama, aktivitas operasi berupa item laporan laba rugi. Arus kas masuk, yang pertama dari penjualan barang atau jasa, yang kedua dari bunga yang diterima dan dividen yang diterima. Untuk arus kas keluar, yang pertama untuk pemasok untuk persediaan, yang kedua kepada karyawan untuk upah, yang ketiga untuk pemerintah untuk pajak, yang keempat untuk pemberi pinjaman untuk bunga, dan yang kelima kepada orang lain untuk biaya. Yang kedua, kegiatan investasi. Perubahan dalam investasi dan aset tidak lancar. Arus kas masuk yang pertama dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua dari penjualan investasi dalam efek hutang atau ekuitas entitas lain. Dan yang ketiga dari koleksi pokok pinjaman kepada entitas lain. Arus kas keluar yang pertama untuk membeli properti pabrik dan peralatan. Yang kedua untuk membeli investasi dalam efek hutang atau ekuitas entitas lain. Kemudian terakhir untuk membuat pinjaman kepada entitas lain. Aktivitas pembiayaan berupa perubahan liabilitas dan ekuitas yang tidak lancar. Arus kas masuk yang pertama dari penjualan saham biasa. Yang kedua dari penerbitan utang panjang atau berupa obligasi dan catatan. Arus kas keluar yang pertama kepada pemegang saham sebagai dividen. Kemudian kedua, menukarkan hutang jangka panjang atau memperoleh kembali saham biasa, treasury shares. Untuk slide berikutnya dibacakan oleh Saudari Windy. Aktivitas non-cash yang signifikan. Yang pertama, penerbitan langsung saham biasa pembelian aset. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa. 3. Penerbitan langsung hutang untuk membeli aset. Yang keempat, pertukaran plan aset. Perusahaan melaporkan kegiatan pembiayaan dan investasi yang signifikan yang tidak mempengaruhi uang tunai, jadwal tambahan atau dibawa pada pernyataan, atau catatan terpisah untuk laporan keuangan. Format laporan arus kas. Untuk urutan penyajian dari laporan arus kas terdiri dari kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk format laporan arus kasnya seperti ini.
slide selanjutnya dibacakan oleh Saudara Yosua. Baik, untuk mempersiapkan laporan arus kas, terdapat 3 sumber informasi. Yang pertama, laporan posisi keuangan yang komparatif. Lalu kedua, laporan laba rugi saat ini. Dan yang ketiga, informasi tambahan. 3 langkah utama. Pertama, tentukan kas bersih yang disediakan atau yang digunakan untuk aktivitas operasi dengan mengubah pendapatan bersih dari accrual basis menjadi kas basis. Langkah ini tidak hanya melibatkan analisis laporan laba rugi tahunan berjalan, tapi juga laporan posisi keuangan yang komparatif dan data tambahan terseleksi. Kedua, menganalisa perubahan dari akun aset tidak lancar dan liabilities tidak lancar, lalu mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau dikatakan sebagai transaksi non-cash. Langkah ini melibatkan analisis laporan komparatif, data posisi keuangan, dan informasi tambahan yang terrefleksi untuk pengaruhnya terhadap cash. Ketiga, membandingkan perubahan bersih dalam kas pada laporan arus kas dengan perubahan pada akun cash yang dilaporkan terhadap laporan arus kas untuk memastikan kalau jumlahnya disetujui. Perbedaan antara awal dan akhir dari saldo cash dapat dengan mudah dihitung dari laporan arus kas yang komparatif. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Andri. Ya. Metode tidak langsung dan langsung. Perusahaan harus mengubah pendapatan bersih dari basis accrual menjadi basis tunai menggunakan salah satu dari 2 metode berikut ini. Metode yang pertama adalah metode tidak langsung, menyesuaikan laba bersih untuk barang-barang yang tidak mempengaruhi uang tunai. Metode yang kedua adalah metode langsung, di mana menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas operasi. Perusahaan lebih menyenangi atau menyukai metode tidak langsung karena ada 2 hal atau 2 alasan. Yang pertama, perusahaan lebih mudah dan lebih murah untuk dipersiapkan ya laporannya. Yang kedua, berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan atau aktivitas operasi. Next. Nah, ini dia ya, format laporan atau gambaran mengenai metode tidak langsung. Di sisi sebelah kiri kita ada aset. Di tahun 2019 dan 2020, kita lihat ya, ada aset yang meningkat dan juga ada aset yang berkurang. Di sisi sebelah kanan ada equity dan liabilities. Tahun 2019 dan 2020 ada yang meningkat dan ada juga yang berkurang. Next. Nah, ini adalah income statement-nya ya, di mana ada sales revenue, dikurangi COGS, operating expense, depreciation expense, loss, interest expense, income before income tax, dikurangi dengan income tax expense menjadi net income. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sylvie. Ilustrasi metode tidak langsung. Informasi tambahan untuk 2020 yaitu ada 6. Yang pertama, biaya penyusutan terdiri dari 6.000 untuk bangunan dan 3.000 untuk peralatan. Yang kedua, perusahaan menjual peralatan dengan nilai buku 7.000, biaya 8.000 dikurangi akumulasi penyusutan 1.000 dengan uang tunai 4.000. Yang ketiga, menerbitkan 110.000 obligasi jangka panjang dalam pertukaran langsung dengan tanah. Keempat, sebuah bangunan seharga 120.000 dibeli secara tunai, peralatan seharga 25.000 juga dibeli secara tunai. Yang kelima, menerbitkan saham biasa dengan uang tunai sebesar 20.000. Yang keenam, perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 29.000. Tentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengubah penghasilan bersih dari basis akrual ke basis kas. Penyesuaian umum terhadap laba rugi bersih yaitu ada 3. Ke satu yaitu
tambahan kembali biaya non-tunai, yaitu biaya penyusutan dan amortisasi. Yang kedua, kurangi keuntungan dan tambahan kerugian yang dihasilkan dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, menganalisis perubahan pada aset lancar, non-tunai, dan akun kewajiban lancar. Nah, ini ada 4 gambar. Yang pertama yaitu pembayaran tunai kepada yang mana merupakan contoh arus kas dari aktivitas operasi. Ada 4. Yang pertama, pembayaran tunai kepada pemberi pinjaman untuk bunga. Yang kedua, penerimaan uang tunai dari penerbitan saham biasa. Yang ketiga, pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan. Yang keempat, bukan dari salah satu di atas. Nah, yang mana merupakan contoh arus kas dari aktivitas operasi? Next. Nah, yang merupakan contoh arus kas dari aktivitas operasi itu adalah yang pertama, yaitu pembayaran tunai kepada pemberi pinjaman untuk bunga. Next. Beban penyusutan. Meskipun biaya penyusutan mengurangi laba bersih, itu tidak mengurangi uang tunai. Perusahaan harus menambahkan kembali ke laba bersih. Jurnalnya cash flow from operating activities, net income, adjusting to recorded net income to net cash profit by operating activities sebesar 145.000, depreciation expense itu 9.000, net cash provided by operating activities 150.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Eka. Langkah 1, rugi atas pelepasan plan aset. Perusahaan harus melaporkan uang tunai dari penjualan atau pelepasan plan aset di bagian kegiatan investasi. Karena itu, setiap kerugian atas penjualan ditambahkan ke laba bersih dalam bagian operasi. Setiap keuntungan atas penjualan dikurangkan dari laba bersih pada bagian operasi. Untuk langkah yang pertama, rugi atas pelepasan plan aset, jurnalnya yaitu arus kas dari aktivitas operasi, pendapatan bersih 145.000 berada di kredit, penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi, terdiri dari beban penyusutan sebesar 9.000 di debit, dan rugi atas pelepasan plan aset sebesar 3.000 di debit. Untuk jumlahnya 145.000 dikurang 12.000 dan menjadi hasilnya adalah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 157.000 euro. Langkah kedua, perubahan pada akun aset lancar non-cash. Untuk sampai pada kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi, yaitu mengurangi dari kenaikan laba bersih dalam akun aset lancar dan menambah penurunan laba bersih dalam akun aset lancar. Perubahan pada akun aset lancar non-cash. Ketika saldo piutang menurun, penerimaan kas lebih tinggi dari pendapatan penjualan. Contohnya berada di akun receivable. Contohnya adalah seperti ini. Perusahaan menambah laba bersih dalam jumlah penurunan piutang. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Yosua. Baik. Untuk langkah pertama, perubahan ke akun kas. Perubahan ke akun aset lancar non cash. Ketika saldo persediaan meningkat, biaya barang dagang yang dibeli melebihi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tidak mencerminkan pembayaran cash yang dilakukan untuk barang dagang.
perusahaan mengurangi net income dari peningkatan inventory. Ketika saldo beban dibayar di muka meningkat, cash yang dibayarkan untuk beban lebih tinggi daripada beban yang dilaporkan pada accrual basis. Perusahaan mengurangi net income dari peningkatan beban dibayar di muka. Oke, berikut contoh untuk langkah pertama dari perubahan ke akun aset lancar non-cash. Berikut contohnya untuk arus kas dari aktivitas operasi. Misalkan pendapatan bersih 145.000, lalu dapat dilihat penyesuaian untuk merekonsiliasi net income ke net cash yang disediakan oleh aktivitas operasi. Dengan akun-akun sebagai berikut, penyusutan itu sebesar 9.000 euro, lalu kerugian pada pelepasan aset pabrik sebesar 3.000, lalu ada penurunan pada piutang sebesar 10.000. Lalu ada peningkatan pada persediaan dikurangi minus 5.000. Dan ada peningkatan pada beban dibayar di muka minus 4.000. Sehingga tercipta net cash yang disediakan oleh aktivitas operasi itu sebesar 158.000. Masih dalam langkah pertama, perubahan pada akun aset lancar ke non-tunai, untuk sampai pada cash bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Pertama, dikurangi pendapatan bersih dari penurunan pada akun liability lancar, lalu ditambahkan untuk peningkatan laba bersih dalam akun kewajiban lancar. Ketika hutang meningkat, perusahaan menerima lebih banyak di barang dari yang sebenarnya dibayar. Kenaikan ditambahkan ke net income untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Ketika hutang pajak penghasilan menurun, beban pajak penghasilan dilaporkan pada laporan laba rugi kurang dari jumlah pajak yang dibayarkan selama periode tersebut. Penurunan dikurangi dari pendapatan bersih untuk menentukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Lalu, perubahan ke akun aset lancar non-cash, ini contohnya arus kas dari aktivitas operasi jika ada pendapatan bersih 145.000, lalu dengan detail penyesuaian untuk merekonsiliasi net income ke net cash yang disediakan oleh aktivitas operasi, ada akun beban penyusutan sebesar 9.000, ada kerugian pada pelepasan aset sebesar 3.000, ada penurunan pada piutang sebesar 10.000, lalu ada peningkatan pada persediaan itu dikurang 5.000, ada juga akun peningkatan pada beban dibayar di muka dikurang 4.000, dan ada peningkatan pada hutang sebesar 16.000, dan ada penurunan pada hutang pajak penghasilan sebesar 2.000. Lalu yang kalau di total itu ada penyesuaian untuk merekonsiliasi net income ke net cash yang disediakan oleh aktivitas itu totalnya ada 27.000. Lalu jika dijumlahkan dari pendapatan bersih dengan penyesuaian tadi, itu kas bersihnya yang disediakan oleh aktivitas operasi jadi 172.000. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Lutfi. Ringkasan konferensi ke kas bersih yang disajikan oleh kegiatan operasi menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama, biaya non-tunai, berupa beban depresiasi menambah kas bersih, kemudian beban amortisasi paten menambah kas bersih. Yang kedua, keuntungan dan kerugian. Yang pertama, kerugian karena pelepasan aset pabrik menambah kas bersih. Keuntungan atas pelepasan aset pabrik mengurangi kas bersih. Kemudian yang terakhir, perubahan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Yang pertama, peningkatan pada akun aset lancar mengurangi kas bersih. Yang kedua, penurunan pada akun aset lancar menambah kas bersih. Yang ketiga, peningkatan pada akun kewajiban lancar menambah kas bersih. Dan yang terakhir, penurunan pada akun kewajiban lancar mengurangi kas bersih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Silvi. Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi. Ini ada salah satu contohnya, yaitu Jos Foto Plus melaporkan laba bersih sebesar 73.000 untuk tahun 2020.
termasuk dalam laporan laba rugi adalah biaya penyusutan sebesar 7.000 dan keuntungan dari pelepasan aset tanaman sebesar 2.500. Laporan komparatif posisi keuangan JOS menunjukkan saldo berikut. Piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 itu piutang usahanya 17.000 dan pada tahun 2020 piutang usahanya 21.000. Yang kedua, utang usaha pada tahun 2019 sebesar 6.000, pada tahun 2020 sebesar 2.200. Hitung kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi untuk JOS Foto Plus. Arus kas dari aktivitas operasi pendapatan bersihnya sebesar 73.000, penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu ada beban penyusutan sebesar 7.000 di debit, keuntungan atas pelepasan aset pabrik 2.500, kenaikan piutang usaha 4.000, penurunan utang usaha 3.800. Nah, diperoleh kas bersih aktivitas operasi ini yaitu sebesar 69.700. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Windy. Langkah yang kedua, kegiatan investasi dan pendanaan. Menganalisis perubahan dalam aset tidak lancar dan akun kewajiban serta mencatat sebagai kegiatan investasi dan pembiayaan atau diungkapkan sebagai transaksi non-tunai. Perusahaan membeli tanah seharga 110.000 euro dengan menerbitkan obligasi jangka panjang. Ini merupakan aktivitas investasi dan pembiayaan non-tunai yang signifikan yang pantas diungkapkan dalam jadwal terpisah. Yang kedua, informasi tambahan menunjukkan perusahaan membeli gedung seharga 120.000 euro dengan cash. Ini adalah arus kas keluar yang dilaporkan di bagian investasi. Masih dalam langkah kedua, yaitu kegiatan investasi dan pendanaan. Informasi tambahan menjelaskan bahwa penambahan 17.000 euro dalam peralatan dihasilkan dari dua transaksi. Yang pertama, membeli peralatan seharga 25.000 euro, dan yang kedua, penjualan seharga 4.000 euro dari peralatan dengan biaya sebesar 8.000 euro. Untuk jurnalnya yaitu equipment atau peralatan pada tanggal 1 Januari 2020, saldo balance-nya adalah 10.000 di debit, pembelian atas peralatan 25.000, dan untuk biaya berada di kredit yaitu 8.000. Dan jumlahnya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 27.000. Slide selanjutnya dibacakan oleh Saudari Lutfi. Jurnal berikut menunjukkan perincian transaksi penjualan peralatan, di mana cash pada debit sebesar 4.000, accumulated depreciation equipment pada debit sebesar 1.000, loss on disposal of plant asset pada debit sebesar 3.000, kemudian equipment pada kredit sebesar 8.000. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yosua. Oke, masih dalam langkah kedua, kegiatan investasi dan pendanaan. Pertama, perusahaan meningkatkan modal saham biasa dengan menerbitkan saham sebesar 20.000 euro. Ini adalah arus masuk kas yang dilaporkan pada bagian aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas. Kedua, informasi ditambahkan yang mengidentifikasikan bahwa net income sebesar 145.000 euro meningkatkan laba ditahan, dan ini termasuk dalam bagian aktivitas operasi.
Lalu ketiga, perusahaan membayarkan dividen sebesar 29.000 euro. Pengurangan laba ditahan adalah arus kas keluar yang dilaporkan dalam bagian aktivitas pendanaan. Berikut untuk contoh dari kegiatan investasi dan pendanaan untuk dilaporkan arus kasnya. Bisa dilihat ada pengeluaran bangunan sebesar 120.000, berarti itu tercatat sebagai pengeluaran. Lalu ada pembelian peralatan, itu sebesar 25.000, itu sebagai aktivitas investasi. Pembelian adalah aktivitas investasi. Lalu ada pelepasan aset pabrik sebesar 4.000. Karena melakukan pelepasan, maka itu bertambah sebesar 4.000. Sehingga kas bersih yang digunakan oleh aktivitas investasi itu jadi 141.000. Lalu arus kas dari aktivitas investasi adalah penerbitan saham biasa. Untuk penerbitan maka mendapatkan pemasukan sebesar 20.000. Lalu pembayaran cash dividen. Perusahaan membayarkan cash dividen itu sebesar 29.000. Maka tercatat dengan mengurang, minus. Kas bersih yang digunakan oleh aktivitas pendanaan sehingga minus 9.000. Peningkatan bersih di cash. Jadi totalnya ada 22.000. Lalu cash di awal periode ada 33.000, lalu cash di akhir periode dari 55.000. Untuk catatan aktivitas non-tunai investasi dan pendanaan. Menerbitkan utang obligasi untuk membeli tanah sebesar 110.000 euro. Perubahan bersihnya pada cash bisa kita lihat pada contoh berikut. Membandingkan saldo cash awal dan cash akhir pada laporan posisi keuangan dengan yang ada di laporan arus kas dan meyakinkan kalau ini disetujui. Laporan perbandingan posisi keuangan parsial. Ada perbandingannya dari 2020 ke 2019. Dengan akun seperti berikut, beban dibayar di muka itu yang pada tahun 2020 itu sebesar 5.000 dan 2019 ada 1.000. Lalu akun persediaan itu di tahun 2020 ada 15.000 dan di tahun 2019 ada 10.000. Lalu di akun piutang pada tahun 2020 ada 20.000 dan akun piutang di tahun 2019 ada 30.000. Dan cash-nya pada tahun 2020 tercatat 55.000 dan cash di tahun 2019 tercatat 33.000. Sehingga total aset dari 2 tahun tersebut ada untuk 2020 dan 2019 tidak beda, totalnya ada 358.000. Lalu untuk laporan arus kas parsial, peningkatan bersih di cash, itu ada 22.000. Lalu untuk cash pada periode awal ada 33.000. Dan cash pada periode akhir tercatat 55.000. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Andri. Oke, ini ada latihan ya. Latihan yang 2B, metode tidak langsung. Gunakan laporan komparatif posisi keuangan, laporan penghasilan, dan informasi tambahan berikut untuk menyiapkan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Ada beberapa informasi tambahan, diantaranya yang pertama, biaya operasional termasuk biaya penyusutan sebesar 33.000 dolar NT. Yang kedua, peralatan dengan biaya sebesar 41.000 dolar NT dan nilai buku 36.000 NT dijual seharga 34.000 NT secara tunai. Yang ketiga, tanah dijual dengan nilai buku untuk uang tunai. Yang keempat, biaya bunga sebesar 12.000 dolar NT dibayarkan secara tunai. Peralatan dengan biaya sebesar 166.000 dolar NT dibeli secara tunai. Obligasi senilai 10.000 dolar NT ditukarkan dengan nilai tunai. Saham biasa 1 dolar NT per par dari 130.000 dolar NT dikeluarkan untuk uang tunai. Dividen tunai sebesar 55.000 dolar NT diumumkan dan dibayarkan pada tahun yang sama yaitu 2020. Dan yang terakhir yang ke-9, saham biasa sebesar 30.000 dolar NT diterbitkan sebagai ganti nilai tanah. Next. Ini ya, laporan komparatifnya, posisi keuangan pada 31 Desember
Sisi sebelah kiri ada aset pada tahun 2019 dan 2020. Ada beberapa bagian yang mengalami peningkatan, ya diantaranya adalah tanah, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, inventory atau persediaan, akun receivable atau piutang, dan cash. Itu adalah akun-akun yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020. Tetapi ada akun juga yang mengurangi atau berkurang, yaitu beban dibayar di muka, dan juga ada yang akun yang tidak berubah, yaitu buildings. Tetapi secara total, itu tidak ada perubahan, secara total ada perubahan ya, dari tahun 2019 ke 2020. Sisi sebelah kanan adalah equity dan liabilities. Sama seperti sisi aset, di tahun 2019 ke 2020 ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami perubahan. Yaitu yang mengalami peningkatan adalah share capital ordinary atau saham biasa, mengalami peningkatan, retaining earnings atau laba ditahan, dan yang terakhir adalah accrued expense payable atau beban accrual utang. Ada yang mengalami pengurangan yaitu bonds payable dan juga account payable. Dari 2019 ke 2020 ada perubahan dari $386.000 NT menjadi $599.000 NT. Di bawahnya adalah income statement atau laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Di situ kita lihat ada sales revenue sebesar $890.000 NT. Dikurangi dari ada COGS sebesar 465.000, ada biaya operasional sebesar 221.000, beban bunga 12.000, dan juga kerugian dari penjualan plan aset sebesar 2.000, di total 700.000. Jadi income before income tax-nya adalah 890.000 dikurang 700.000 sebesar 190.000. Dikurangi beban pajak pendapatan senilai 65.000. Sehingga penghasilan bersih atau pendapatan bersihnya adalah sebesar $125.000 NT. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lutfi. Berikut merupakan penyelesaian laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Pada laporan sebelah kiri terdapat arus kas dari aktivitas operasi dengan total 59.000, di mana net income sebesar 125.000, dikurangi dengan adjustment sebesar 66.000. Kemudian, pada laporan sebelah kanan terdapat arus kas dari aktivitas investasi dengan penjualan tanah sebesar 25.000, penjualan plan aset sebesar 34.000, dan pembelian peralatan sebesar 166.000. Jadi, net cash dalam aktivitas investasi sebesar 107.000. Kemudian terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan dengan redemption of bond sebesar 10.000, penjualan saham biasa sebesar 130.000, dan pembayaran dividen sebesar 130.000. Jadi net cash dalam aktivitas pendanaan sebesar 65.000. Kemudian peningkatan kas sebesar 17.000, di mana kas pada awal periode sebesar 37.000 dan kas pada akhir periode sebesar 54.000. Dengan catatan non-cash investing and financing activities, di mana menerbitkan saham biasa yang diganti dari tanah sebesar 30.000. Oke, sekian dari kelompok kami Pak Sparta. Semoga presentasi kami ini berguna dan ya bagus ya Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.